Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah berjumpa lagi, dan pada hari ini saya akan mengajak untuk membahas pengantar atau dasar-dasar inovasi sosial sebagai dasar sebelum Anda membuat paper terkait dengan inovasi sosial. Maka perlu dipahami terlebih dahulu batasan atau definisi yang dimaksud dengan inovasi sosial tersebut. Tolong untuk mendengarkan video ini atau menonton video ini sampai tuntas sehingga mendapatkan gambaran yang lebih detail. Jadi mahasiswa, kita perlu memahami definisi dan tujuan inovasi sosial. Sebelum Anda membuat paper, Anda harus bisa memberikan batasan apa saja, mana saja yang bisa dimasukkan dalam kategori inovasi sosial. Inovasi sosial itu pengenalan ide atau konsep atau solusi baru yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mengatasi masalah sosial yang kompleks. Jadi kata kuncinya adalah sesuatu disebut inovasi sosial kalau sesuatu itu bertujuan memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mengatasi masalah sosial yang kompleks. Itu kata kuncinya. Kemudian inovasi sosial juga bisa didefinisikan merepresentasikan ide-ide baru. Yang ide-ide baru itu ditujukan pada unmet social needs. Unmet social needs artinya inovasi baru tersebut ditujukan untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi sebagai tawaran baru agar masyarakat yang punya kebutuhan itu kebutuhan tersebut bisa dipenuhi. Kemudian juga penting untuk kita pahami bahwa inovasi sosial itu pasti bertujuan menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan tantangan sosial atau memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Jadi sesuatu itu masuk kategori inovasi sosial kalau punya tujuan bermanfaat bermanfaat kepada masyarakat, bermanfaat untuk memperbaiki kualitas hidup, bermanfaat untuk menjadi solusi agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Nah, dengan demikian inovasi sosial itu berarti berperan penting dalam mendorong kemajuan sosial dan menciptakan perubahan positif di masyarakat. Jadi muncul kebiasaan-kebiasaan baru yang kebiasaan baru tersebut sangat positif untuk memajukan masyarakat. Nah, dengan kreativitas, kolaborasi, serta pendekatan sistemik, inovasi sosial dapat membantu mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi masyarakat saat ini. Jadi kunci dari inovasi sosial itu mengandung kreativitas, sesuatu yang baru yang belum itu terlihat dikenal sebelumnya. Kemudian kolaborasi artinya integrasi antar berbagai macam masyarakat kemudian menggunakan pendekatan sistemik. Pendekatan sistemik itu artinya bahwa sebuah proses inovasi itu juga harus disebarkan secara komprehensif dengan melihat bagaimana sistem komunikasinya, bagaimana sistem budaya di masyarakat, kemudian juga bagaimana aplikasinya, apakah masyarakat ini gampang untuk mengaplikasikannya. Nah, dengan demikian maka mau tidak mau inovasi sosial itu pasti bersinggungan dengan sebuah sistem komunikasi.
ya. Setidaknya ada 3 hal yang kemudian membuat inovasi sosial itu bersinggungan dengan sistem komunikasi. Yang pertama, setiap inovasi sosial itu ya pasti akan sukses apabila ya terbangun pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas hidup. Jadi Anda harus meyakinkan ya kepada masyarakat ya, bahwa hidup Anda ini atau hidup masyarakat ini belum kualitas ya, masih bisa ditingkatkan, dan kalau itu bisa ditingkatkan maka masyarakat akan berada pada sebuah kualitas hidup yang lebih baik. Nah, kualitas hidup tersebut ya bisa diraih dengan menggunakan inovasi yang Anda tawarkan. Nah, ini kesadaran seperti ini harus dibangun kepada masyarakat, karena tidak semua masyarakat itu menyadari ya bahwa perlu ada peningkatan dalam kehidupannya. Ya, membangun pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas hidup. Yang kedua, inovasi sosial itu akan sukses dengan mensyaratkan adanya korelasi antar berbagai elemen masyarakat untuk membangun partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat harus partisipasi, ya, masyarakat harus mendukung, masyarakat harus mengadopsi inovasi tersebut. Nah, upaya agar masyarakat mendukung dan mengadopsi, maka proses inovasi harus melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kemudian yang ketiga, nah ini juga tadi saya sampaikan di awal ya, bersifat sistemik ya, bahwa inovasi sosial itu juga harus memperhatikan pola-pola perilaku, pola-pola interaksi maupun budaya di masyarakat ya. Masyarakat itu punya edukasi, pewarisan nilai-nilai sosial lintas generasi. Masyarakat itu sudah punya edukasi, pewarisan nilai-nilai budaya, bahkan nilai-nilai ibadah ya, lintas generasi, turun temurun. Nah, karena itulah maka inovasi sosial jangan tiba-tiba ya. Jangan secara tiba-tiba dianggap sebagai ancaman ya terhadap edukasi, pewarisan nilai-nilai, kebiasaan, budaya, ibadah atau agama tersebut. Jadi jangan dianggap sebagai tantangan gitu. Nah, karena itulah maka 3 hal tersebut ya, membangun pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas hidup ya, kemudian membangun partisipasi masyarakat melalui korelasi berbagai elemen masyarakat, serta ya tidak bertentangan dengan sistem edukasi pewarisan nilai sosial di masyarakat ya, maka mau tidak mau membutuhkan sebuah strategi komunikasi yang baik ya, sehingga teknologi komunikasi ya, sekarang ini kita bicara tentang teknologi komunikasi ya, memiliki posisi sebagai katalisator. Teknologi komunikasi menjadi katalisator inovasi sosial. Baik, para mahasiswa, saya akan menyampaikan tentang beberapa contoh inovasi sosial ya. Jadi satu, ada inovasi sosial menggunakan model komunikasi ya. Jadi inovasi dalam komunikasi untuk sosialisasi sebuah program, ide atau gagasan yang bertujuan mengubah kesadaran, pengetahuan dan perilaku masyarakat. Jadi model komunikasi ini ya artinya inovasi sosial yang berbentuk model komunikasi ya, untuk sosialisasi sebuah program, ide atau gagasan yang bertujuan mengubah kesadaran, pengetahuan dan perilaku masyarakat. Yang kedua, inovasi sosial dengan model bisnis sosial. Bisnis sosial ini berupaya mencapai 2 tujuan sekaligus, yakni menghasilkan keuntungan finansial dan memberikan dampak sosial yang positif. Contohnya adalah perusahaan yang menyediakan produk kesehatan terjangkau
untuk masyarakat miskin, membantu mereka mendapatkan akses ke perawatan yang sebelumnya tidak terjangkau. Ya, jadi itu inovasi sosial dengan model bisnis sosial. Yang ketiga ada inovasi sosial berbentuk teknologi untuk kesejahteraan sosial. Ya, jadi teknologi seperti aplikasi mobile dapat meningkatkan aksesibilitas layanan sosial, ya, misalnya melalui aplikasi kesehatan yang memungkinkan konsultasi medis jarak jauh, ya, kemudian atau platform pembelajaran online yang memfasilitasi pendidikan untuk daerah terpencil. Nah, itu contoh-contoh inovasi sosial dengan bentuk teknologi untuk kesejahteraan sosial. Yang keempat, inovasi sosial dalam bentuk kemitraan sektor swasta dan pemerintah. Kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah ini seringkali menghasilkan solusi berkelanjutan, ya, untuk masalah sosial. Sebagai contoh inovasi di bidang ini, ya, perusahaan menyediakan program pelatihan kerja subsidi untuk mengurangi pengangguran, ya, dan perusahaan tersebut mendukung program dengan dana atau sumber daya, ya, sementara pemerintah membantu dengan kebijakan, ya, atau regulasi. Dan yang terakhir, inovasi sosial model pendanaan alternatif. Ya, jadi pendekatan baru dalam pembiayaan proyek sosial seperti crowdfunding atau obligasi sosial, ya, dapat memudahkan pendanaan untuk inisiatif yang memiliki dampak sosial signifikan. Nah, model pendanaan alternatif ini memberikan peluang bagi ide-ide inovatif, ya, untuk mendapatkan dukungan keuangan tanpa bergantung pada sumber pendanaan tradisional. Jadi itu contoh inovasi sosial, ya. Ada model komunikasi, model bisnis sosial, ya, model teknologi untuk kesejahteraan sosial, kemudian ada inovasi berupa kemitraan sektor swasta dan pemerintah, serta inovasi dengan model pendanaan alternatif. Nah, ini yang perlu nanti Anda kaji, ya, kira-kira contoh, ya, inovasi yang akan Anda sampaikan di dalam paper itu masuk kategori yang mana, ya. Anda bisa fokus pada satu model atau satu contoh inovasi saja, ya, tentu dengan mengadopsi pemikiran, ya, Rogers tentang difusi inovasi, ya, yang kemarin sudah saya sampaikan di perkuliahan Zoom, ya. Ada analisis, ya, tahapan-tahapan tersebut, ya, kemudian bagaimana, ya, analisis Anda atau pembahasan Anda, ya, tentang keefektifan sebuah proses inovasi yang sudah Anda pilih di dalam paper tersebut. Saya kira itu dahulu, ya, pengantar, ya, supaya Anda mendapatkan gambaran di dalam proses pembuatan paper, ya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.